Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang kepada pemirsa semuanya di channel Rumah Berkah. Baik, sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu. Mudah-mudahan membawa manfaat dan keberkahan bagi Anda semuanya. Masjid Jin adalah sebuah masjid yang terletak di kampung Ma'la, tidak jauh dari kuburan Ma'la di kota Makkah Al-Mukarramah. Masjid ini dinamakan dengan nama Masjid Jin karena berkaitan erat dengan suatu peristiwa yang sangat langka dan penting yang berkaitan dengan dakwah Islam kepada bangsa Jin. Peristiwa yang dimaksud adalah masuk Islamnya serombongan jin di masjid tersebut setelah mendengar dan menghayati lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada peristiwa itu, para jin berbaiat atau berjanji setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Islam, dan berupaya menyebarkan agama Allah di kalangan kaum jin. Oleh sebab itulah masjid ini dikenal dengan nama Masjid Jin. Namun selain itu, selain Masjid Jin, masjid ini juga dinamakan dengan nama Masjid Al-Bai'ah, yakni masjid tempat berbaiatnya serombongan kaum jin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa besar ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan peringatan. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang-orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang-orang yang tidak menerima seruan dari orang-orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi ini, dan juga tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu sesungguhnya berada di dalam kesesatan yang nyata. Surah Al-Ahqaf ayat 29 hingga 32. Dalam sebuah riwayat dari Imam Bukhari dan Imam At-Tirmizi yang dikutip dari Abdullah ibnu Abbas disebutkan bahwa peristiwa pertemuan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan serombongan jin itu terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan serombongan sahabat sedang dalam perjalanan menuju pasar Ukaz. Ketika sampai di daerah Tihamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongannya berhenti untuk melaksanakan sholat fajar atau sholat subuh. Rupanya sholat fajar yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tersebut mengakibatkan terhalangnya berita-berita langit yang biasa dicuri dengar oleh para setan atau jin-jin yang kafir.
Bahkan jin-jin kafir yang sedang mencoba mencuri berita tersebut mendapatkan lemparan bintang-bintang, sehingga terpaksa mereka pulang kembali ke tempat kaumnya. Ketika sampai di tempat kaumnya, para jin-jin kafir tersebut kemudian ditanya oleh kaumnya, "Apa yang menyebabkan kalian terhalang mendengar berita dari langit sehingga kalian tidak mendapatkannya?" Mereka kemudian menjawab, "Kami terhalang mendapatkan berita langit, bahkan kami telah dikejar oleh bintang-bintang." Para jin-jin kafir itu menjawab, "Tidak mungkin ada halangan antara kita dengan berita langit. Pasti ini ada sebab musababnya." Lalu pimpinan jin memerintahkan kepada kaumnya, "Sekarang menyebarlah kalian ke barat dan ke timur. Carilah penyebab sehingga berita-berita itu menjadi terhalang untuk kita dapatkan." Lalu syaitan-syaitan atau jin-jin kafir tersebut menyebar ke seluruh pelosok jagat raya untuk mencari penyebab terhalangnya berita langit tersebut. Sebagian di antara mereka sampai di daerah Tihamah, di tempat Rasulullah SAW dan para sahabatnya berhenti. Ketika itu Rasulullah SAW tengah melaksanakan sholat subuh. Para jin tersebut mendengar dan memerhatikan dengan saksama bacaan Rasulullah SAW. Kemudian mereka berkata, "Demi Allah, pasti inilah yang menyebabkan kita terhalang dari berita langit." Mereka sangat kagum terhadap ayat-ayat Al-Quran yang mereka dengar. Mereka mengimaninya. Mereka lalu pulang kepada kaumnya dan menyampaikan kejadian yang telah mereka alami. Kaum mereka pun kemudian menerima dan mengimani ajaran-ajaran yang dibawa tersebut. Peristiwa ini pula yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran surah Al-Jin ayat yang pertama. Di dalam surat Al-Jin ayat yang pertama ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada Rasulullah SAW tentang peristiwa alam gaib yang terjadi di sekeliling Rasulullah dan para sahabatnya ketika itu. Rasulullah SAW kemudian menyampaikan pemberitahuan Allah tersebut kepada para sahabat dan umat Islam. Di dalam surah Al-Jin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan sekali kami tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan kami, dan bahwasanya Maha tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak." Bangsa jin, sebagaimana yang dijelaskan di atas, yang bertemu dengan Rasulullah SAW di kampung Ma'la atau di dekat daerah Tihamah. Untuk mengabadikan peristiwa unik tersebut, maka dibangunlah sebuah masjid yang berukuran sekitar 10 kali 20 meter, dan masjid ini dikenal dengan nama Masjid Jin. Lokasinya sekitar 1 sampai 1,5 kilometer di sebelah utara Masjidil Haram, atau sekitar 100 hingga 200 meter dari kuburan Ma'la di Makkah Al-Mukarramah.